Dasar membaca doa setelah azan adalah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Keutamaan menjawab azan dan membaca doa setelahnya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Tata cara menjawab azan adalah menirukan lafaz muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Dasar berniat adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua perbuatan sesuai pada niat, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan berniat adalah menentukan sah dan batalnya suatu amalan, serta sedikit dan banyaknya pahala. Tata cara berniat dalam sholat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah dilakukan bersamaan dengan takbir, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad boleh dilakukan sebentar sebelum takbir. Dasar membaca doa Allahu Akbar kabira adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu-pintu langit dibukakan bagi yang membacanya, dan dasar membaca doa wajhatu wajhiyya adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali selesai takbiratul ihram, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Keutamaan membaca doa Allahu Akbar kabira adalah dibukakan pintu-pintu langit dan 12 malaikat berebut mencatatnya. Sedangkan keutamaan membaca doa wajhatu wajhiyya adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar membaca doa iftitah 2 adalah jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah ketika menanyakan apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbiratul ihram, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan membaca doa iftitah 2 adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Keutamaan membaca surat Al-Fatihah adalah mendapatkan pahala yang besar dan dikabulkan doa-doanya. Tata cara membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah membacanya setelah doa iftitah dan hukumnya wajib jika menjadi makmum membacanya tidak keras. Dasar membaca doa rukuk 1 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali rukuk, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Dasar membaca doa rukuk 2 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali rukuk, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Keutamaan ruku adalah menggugurkan dosa, menumbuhkan sifat tawadu, serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara ruku adalah diawali dengan bertakbir, seraya mengangkat kedua tangan, bergerak turun memegang kedua lutut. Kepala rata dengan punggung, tidak merunduk, tidak mendongak. Membaca doa ini 3 kali atau 10 kali. Dasar membaca doa iktidal 1 adalah pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang membacanya ketika iktidal, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Keutamaan membaca doa iktidal 1 adalah para malaikat berebut mencatat kebaikan untuk pembacanya.
Dasar membaca doa iktidal 2 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali iktidal sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Keutamaan membaca doa iktidal 2 adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan sebagai hamba yang penuh syukur. Tata cara iktidal adalah bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan seraya membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa iktidal. Dasar membaca doa sujud 1 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali sujud sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Dasar membaca doa sujud 2 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali sujud sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Ta'ul dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Keutamaan sujud adalah menggugurkan dosa, meninggikan derajat, dikabulkan doa, membuat setan menjauh dan menangis. Bekas sujudnya menyelamatkan dari api neraka dan menjadi tanda baginya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sujud adalah meletakkan 7 anggota tubuh di lantai, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari jemari kaki. Keutamaan membaca doa duduk di antara 2 sujud 1 adalah mendapatkan ampunan, kasih sayang, kesehatan, petunjuk, dan rizki yang halal dan berkah. Tata cara duduk di antara 2 sujud adalah meletakkan pantat di atas kaki kiri yang terhampar, telapak kaki kanan ditegakkan, dan jari-jari kaki menekan pada lantai menghadap kiblat. Dasar membaca tasyahud 1 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan tasyahud kepada para sahabat seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Keutamaan membaca tasyahud 1 adalah mendapatkan kemantapan hati dalam berikhlas kepada Allah, mendapatkan keselamatan serta keteguhan dalam beragama Islam. Dasar membaca tasyahud 2 adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur para sahabat yang mengucapkan salam kepada malaikat Jibril, Mikail, dan orang tertentu dalam tasyahud sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan membaca tasyahud 2 adalah salam kita tersampaikan kepada semua hamba Allah yang soleh, baik yang ada di langit maupun di bumi. Tata cara duduk tasyahud awal adalah duduk iftirash, dan tata cara duduk tasyahud akhir adalah melintangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu duduk di atas lantai, yaitu duduk tawaruk. Disunahkan mengangkat jari telunjuk dengan sedikit melengkung dan memandang ke arahnya. Bisa dilakukan di awal tahiyat, saat memulai bacaan syahadat, atau saat membaca lafaz Allah. Dasar membaca doa sebelum salam 1 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali sholat sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Keutamaan membaca doa sebelum salam 1 adalah
mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dilindungi dari 6 hal: siksa kubur, fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dosa, dan hutang. Dasar membaca doa sebelum salam 2 adalah permintaan Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajari doa yang dibaca ketika sholat, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Keutamaan membaca doa sebelum salam 2 adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijauhkan dari kezaliman, mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Tata cara membaca doa sebelum salam adalah membacanya setelah tasyahud dan sebelum salam. Dasar membaca doa setelah salam 1 adalah wasiat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca setiap selesai sholat, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Daud. Keutamaan membaca doa setelah salam 1 adalah mengamalkan sunnah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta senantiasa ingat, bersyukur, dan senantiasa beribadah kepada Allah dengan ihsan. Tata cara membaca doa setelah salam 1 adalah membacanya setelah salam. Dasar membaca zikir usai sholat 2 adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya setiap kali selesai sholat, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan membaca zikir usai sholat 2 adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dibaca 100 kali dalam sehari, maka dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dan dilindungi dari setan seharian. Tata cara membaca zikir usai sholat adalah membacanya setiap kali selesai sholat dan diawali membaca istighfar 3 kali. Dasar membaca doa untuk orang tua adalah firman Allah dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 28 dan surat Al-Isra ayat 24. Keutamaan membaca doa untuk orang tua adalah mendapatkan ridho Allah dan ridho orang tua, serta mendapatkan pintu terbaik menuju surga. Tata cara membaca doa untuk orang tua adalah membacanya setiap selesai sholat dan diawali membaca istighfar, hamdalah, dan sholawat.